Berdoa. Tuhan, kembali kami memohon belas kasihan-Mu. Pagi ini kami datang dengan segala pergumulan di dalam hidup kami. Tetapi kami mau meluangkan hati kami, memberikan pikiran kami, dan meletakkan seluruh emosi dan kehendak kami di bawah kaki Tuhan. Pimpinlah waktu-waktu yang Tuhan sudah sediakan ini, khususnya bagi hamba-Mu, boleh berkata-kata dengan jelas, sehingga apa yang akan kami pelajari pagi ini boleh jadi berkat di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Gembala hidup kami. Amin. Ya, saya akan share screen. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik, yaitu tentang pertobatan. Nah, pertobatan ini merupakan satu lanjutan di dalam Ordo Salutis atau urut-urutan keselamatan setelah seseorang itu dipanggil. Untuk apa orang itu dipanggil? Ya, pelajaran kita minggu lalu di calling supaya orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus melalui satu keputusan di dalam hidupnya yang kita kenal dengan nama pertobatan. Ya, nah, saudara, pertobatan itu ada satu gabungan dari repentance dan iman. Saya akan berikan dulu definisinya sebelum saya jelaskan apa itu repentance dan iman. Ya, saya akan berikan satu pemahaman dari bukunya Anthony Hukma kembali. Dia mengatakan, saudara, conversion atau pertobatan itu dapat didefinisikan sebagai tindakan yang sadar dari orang yang sudah lahir baru, di mana dia itu berpaling kepada Allah di dalam repentance and faith. Itu melibatkan dua hal, ya, dua hal titik balik. Pertama, meninggalkan dosa, dan kedua, berpaling kepada Allah. Nah, saudara, ini salah satu definisi dari conversion atau pertobatan. Di dalam definisi yang lain, kita akan menemukan berbagai macam definisi tentang conversion, pertobatan. Tetapi, saudara, apapun definisinya, di dalam sebuah pertobatan itu selalu ada repentance and faith. Nah, repentance ini apa? Repentance ini satu istilah yang agak sulit ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seringkali diterjemahkan juga sebagai pertobatan. Jadi ini kadang-kadang membingungkan dengan conversion. Conversion diterjemahkan pertobatan, repentance juga diterjemahkan pertobatan. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai penyesalan. Tetapi arti dari repentance itu lebih dari sekedar penyesalan. Oleh sebab itu, di dalam materi kita hari ini, saya akan tetap memakai istilah repentance dari kata repent yang aslinya bertobat. Ya, ketika Tuhan Yesus, ketika Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah, itu memakai kata repent, saudara. Ya, jadi ini sedikit definisi daripada pertobatan. Kita tetap memakai istilah repentance and faith. Nah, apa yang dimaksud dengan conversion di dalam definisi ini? Jadi, saudara, yang disebut dengan conversion itu adalah satu momen ketika seseorang menerima Tuhan Yesus pertama kali di dalam hidupnya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ini satu momen ketika orang itu berjumpa secara pribadi dengan Kristus di dalam hidupnya, itulah yang disebut dengan momen conversion. Dia mengundang Kristus masuk di dalam hatinya, menerima Tuhan sebagai juru selamat, itulah momen pertobatan di dalam hidupnya. Dan itu selalu mengandung repentance and faith, ya, repentance dan iman. Nah, kita akan memfokuskan pelajaran kita hari ini kepada dua istilah ini, ya, repentance and faith ini. Nah, apa itu repentance, saudara? Nah, repentance sendiri memiliki satu pemahaman, yaitu adalah satu hati, ya, satu perasaan hati yang begitu sedih terhadap dosa, saudara. Satu pemikiran atau satu perasaan hati yang menolak dosa dan dengan sungguh-sungguh komitmen untuk meninggalkan dosa dan berjalan di dalam ketaatan kepada Kristus. Jadi pengertian tentang repentance ini itu berkaitan dengan dosa. Bagaimana kita sekarang melihat dosa itu dengan satu perasaan yang jijik, perasaan yang muak. Kalau dulu seneng, dulu suka, sekarang itu kita jijik melihatnya, kita menolaknya,
dan kita dengan komitmen sungguh-sungguh mau meninggalkan semua hidup kita yang lama di dalam dosa. Ya, jadi saudara, di dalam repentance sendiri itu ada 3 aspek penting yang harus kita ketahui yang membawa seseorang itu kepada suatu pertobatan. Nah, ini penting, saudara. Kalau ini tidak ada, pertobatan itu tidak terjadi. Ya, kalau repentance itu tidak ada di dalam diri seseorang, tidak mungkin orang itu akan mengalami conversion. Ya, ada 3 hal penting, 3 unsur penting di dalam repentance itu sendiri. Kita akan bahas ini. Yang pertama, unsur itu adalah unsur yang bersifat rasio atau pikiran, kognitif. Ya, jadi artinya begini, orang yang mau bertobat, saudara, dia itu harus ngerti secara kognitifnya, secara pikirannya tentang Allah. Dia tahu, oh Allah itu mengasihi saya, Allah itu membenci dosa, dan sebagainya. Dia tahu tentang dirinya, sadar tentang dirinya, saya orang berdosa, saya orang yang terhilang di hadapan Tuhan, saya orang yang patut dihukum oleh Allah, tahu, sadar, saudara. Dan dia juga sadar tentang dosa. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Dosa sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi orang yang mau bertobat secara rasio, secara pikiran, dia harus tahu, saudara, apa yang terjadi di dalam dirinya tentang Allah, tentang dosa, dan sebagainya. Ya, ini aspek yang pertama. Misalkan, saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 5, ini satu ayat yang terkenal sekali. Yesaya itu mendapatkan penglihatan dari Allah, lalu dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Yahweh, semesta alam. Ya, saudara lihat, ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, langsung dia tuh secara pikiran tahu, saudara, Allah itu melihat kemuliaannya. Ya, dia melihat kemuliaan Allah, dia sadar dia orang yang berdosa, najis bibir, dan sebagainya. Jadi ini aspek pertama, ketika seseorang mau bertobat, dia harus tahu Allah, tahu tentang diri, tentang dosa, dan hal-hal lain yang akan menuntun dia kepada pertobatan. Ya, kedua, aspek di dalam repentance yang tidak kalah penting juga ada di dalam aspek emosional, perasaan. Jadi ini ada satu perasaan benci, perasaan jijik, ya, perasaan muak dengan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Saya kok dulu seperti ini ya, hidup di dalam dosa yang menjijikkan. Sekarang saya mau tinggalkan dan sebagainya. Ini ada satu istilah yang disebut dengan godly sorrow. Satu kesedihan yang baik, ya, kesedihan yang godly, yang saleh. Nah, inilah dikatakan Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus 7 ayat ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi saudara lihat, orang sebelum bertobat, dia harus mengalami godly sorrow ini. Dia akan membenci hidupnya yang lama, membenci semua dosa-dosa yang dia lakukan, dan itu membuat dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Ini aspek emosional. Dan aspek ketiga itu adalah aspek kehendak, ya, will. Nah, ini setelah orang itu tahu tentang Allah, tentang dosa, tentang dirinya, dan dia ada satu perasaan yang begitu membenci akan dosa dan kejahatan, maka aspek ketiga ini menunjuk kepada satu tekad dan keputusan yang baru untuk mau meninggalkan dosa dan mencari satu pengampunan kepada Allah. Dia sadar dia orang yang terhilang, yang membutuhkan pengampunan, maka dia mau cari Tuhan untuk meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Ya, jadi kalau ketiga aspek ini, saudara, ada di dalam diri orang tersebut, nah inilah yang disebut dengan repentance yang sejati. Di dalam Yeremia 25 ayat 5 dikatakan, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi ini satu ajakan, ya, yang membawa orang untuk mengambil satu tekad keputusan
untuk meninggalkan dosa dan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi ini saudara beberapa aspek tentang repentance. Sekarang kita akan lihat apa itu iman. Jadi pertobatan itu bukan bicara cuma repentance saja, tetapi juga berbicara tentang unsur kedua, yaitu iman atau faith. Apa itu iman? Saudara, iman yang dimaksud di sini itu bukan iman, oh saya beriman, besok saya dapat pekerjaan, oh saya beriman, saya besok sembuh, bukan, ya. Iman itu di dalam Alkitab memang artinya bermacam-macam sesuai konteksnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang pertobatan, iman ini sesuatu yang khusus, saudara. Nah, saya kutipkan dari Bapak Reformator John Calvin mengatakan, iman itu apa? Iman itu satu pengetahuan yang pasti dan firm, ya, yang kokoh, yang pasti, satu pengetahuan tentang apa? Tentang kasih Allah kepada kita yang didirikan atau yang dibangun di atas kebenaran dari janjinya di dalam Kristus yang dinyatakan kepada pikiran kita dan dimateraikan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi, apa sih iman itu? Iman itu berkaitan kembali dengan satu pengetahuan, pengertian tentang kasih Allah kepada kita yang kokoh ya di dalam Kristus. Jadi ini satu definisi, salah satu definisi tentang iman. Nah, saudara, di dalam iman sendiri ternyata juga sama seperti repentance. Ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk menunjukkan iman yang sejati, saudara. Ya, jadi ada 3 aspek penting yang harus juga dipenuhi oleh iman, baru kita katakan ini iman yang benar, ini iman yang sejati. Apa saja itu? Pertama, di dalam iman itu selalu menyangkut paut kembali aspek pengetahuan atau bahasa Latinnya notitia, ya, notisia. Saudara, pengetahuan di sini bukan pengetahuan umum atau pengetahuan ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada pengertian. Sama seperti repentance tadi, saudara, orang itu mau bertobat, dia harus memiliki satu aspek rasio pengenalan, maka di dalam iman juga sama. Orang tersebut itu harus mengerti, saudara, firman yang ia dengarkan. Jadi ini menyangkut tentang pengetahuan, tentang pengertian. Minggu lalu kita belajar tentang calling, ya. Kita melihat ada yang disebut dengan internal calling. Roh Kudus itu bekerja memakai firman, sehingga firman itu bekerja di dalam hati orang yang mendengar, tapi di dalam diri orang yang mendengar itu juga dibutuhkan satu kemampuan untuk memahami apa yang dia dengarkan, saudara. Tentang Yesus Kristus, dia mati untuk menebus dosamu, pengertian tentang dosa, oh dosa itu apa, ya, dan sebagainya. Jadi ini bersangkut paut dengan aspek intelek, aspek rasio. Nah, minggu lalu kita juga telah menyinggung sedikit bagaimana dengan orang-orang yang di dalam keadaan koma, yang tidak sadar, bagaimana dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, yang diajak ngomong tidak nyambung, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang di dalam keadaan-keadaan khusus yang tidak bisa mengerti. Nah, ini memang menjadi satu pergumulan, saudara. Karena untuk orang itu bertobat menerima Tuhan, dia harus tahu siapa Yesus itu, apa yang Yesus lakukan. Dia harus tahu tentang dosa dan sebagainya. Ya, kita tentunya tetap akan berusaha semaksimal mungkin kita memberitakan supaya orang itu bisa mengerti. Ya, selebihnya memang kita serahkan kepada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan beranugerah kepada orang-orang seperti ini, dia pasti akan membuat orang ini mengerti apa yang dia dengarkan. Jadi ini, saudara, iman Kristen itu bukan iman yang membabi buta, tetapi iman yang juga membutuhkan notitia, ya, pengertian, intelek. Oh ya, saya ngerti Yesus mati untuk saya tahu, saya sadar saya orang berdosa, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, saudara, sampai sejauh apa orang itu harus memiliki satu pengertian, lalu pengertian itu akan mempertobatkan dia? Maksud saya begini, kalau kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang masih muda, yang masih bisa berpikir dengan baik, ya, pengertiannya, itu lebih enak, saudara. Tetapi bagaimana kalau kita itu sudah memberitakan kepada opa-oma yang sudah tua, yang sudah 80 tahun, 90 tahun, seumur hidup dia tidak pernah dengar Tuhan, lalu kita memberitakan Injil kepada dia.
Nah, pertanyaannya itu tadi, loh, sampai sejauh mana sih orang-orang seperti ini harus mengerti tentang berita Injil? Apakah dia harus mengerti paham tentang Allah Tritunggal? Apakah dia harus memahami tentang predestinasi yang doktrin yang macam-macam itu? Jawabannya pasti tidak. Ya, saya ingin memberikan kutipan kembali dari Anthony Hoekema. Jadi Anthony Hoekema mengatakan, saudara, di dalam kasus-kasus seperti itu, kita harus memiliki satu pengetahuan atau satu pengertian yang cukup untuk menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan penebusan dari Kristus. Bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi hanya melalui Kristus yang dapat menebus kita dari dosa dan dari murka Allah. Dan Kristus itu bangkit untuk kita. Nah ini saudara, ini yang kita sebut dengan esensi daripada berita Injil. Jadi kepada orang-orang tertentu seperti ini paling tidak ya minimum pengetahuan minimum, pengertian minimum yang harus dia miliki, ya ini. Saya orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, saya butuh anugerah Tuhan, dan Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa saya. Saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi ini saudara, aspek notitia, pengetahuan yang minimal. Orang itu harus ngerti ini, yang akan membawa dia kepada iman yang sejati. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan bicara iman Kristen itu membabi buta, ayo percaya Yesus, begitu tok. Tidak, dia harus ngerti apa Yesus itu yang dilakukan bagi dia, siapa dia, dan sebagainya. Ya. Kedua, itu ada aspek di dalam iman yang disebut dengan aspek asensus. Dari kata asen, setuju, saudara. Saya sebut sebagai aspek persetujuan. Jadi setelah dia mendengar dan mengerti secara kognitif, dia harus mengaminkan apa yang dia dengar. Ada orang yang mengerti, saya secara kognitif, tapi dia menolak. Tapi saya tidak terima, saya tidak setuju apa yang kamu katakan. Berarti itu tidak menjadi iman. Iman yang sejati harus ada asensus, menerima, menyetujui apa yang dia dengar sebagai kebenaran. Betul yang kamu katakan. Ya, saya orang berdosa, saya orang binasa, saya butuh Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Dan dia menganggap itu sebagai sesuatu hal yang penting, hal yang indah, hal yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Nah, kalau dibandingkan dengan repentance tadi, ini masuk kategori aspek emosional, emosinya tersentuh. Betul, saya setuju, saya menerima, dan saya mau mengambil keputusan. Ya, nah persetujuan. Nah terakhir di dalam iman itu harus ada aspek percaya, fidusia. Dari kata fide yang artinya iman. Setelah orang itu setuju, dia harus percaya, saudara. Mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Kristus di dalam hidupnya. Di dalam paralel dengan repentance, ini adalah aspek kehendak. Ya. Jadi tidak cukup setuju, tapi dia betul mau membuka hati, menerima dan mengundang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupnya. Jadi saudara lihat, inilah sebabnya saya berikan judul pertobatan secara matematika. Di dalamnya harus ada dua unsur ini, saudara, repentance dan iman. Repentance saja tidak cukup, iman saja tidak bisa. Duanya ini harus digabung. Satu perasaan ya yang jijik terhadap dosa, sekaligus ada satu iman yang mau percaya kepada Kristus. Saya akan menggambarkan relasi repentance dan iman ini di dalam sebuah gambar supaya saudara lebih gampang memahami apa itu repentance dan apa itu iman. Ini gambarnya, saudara. Ya, jadi repentance itu berkaitan dengan dosa, saudara. Gampangannya, repentance itu berpaling dari dosa. Saya meninggalkan dosa, saya jijik dengan dosa, saya jijik dengan hidup saya yang lama. Dan iman itu adalah berpaling kepada Kristus. Ini dua hal harus ada, saudara. Nggak bisa orang bertobat, saya mau percaya Yesus, tapi ya saya masih mau hidup dalam dosa. Itu bukan pertobatan sejati. Sama juga, saya mau hanya repentance, tapi saya tidak mau terima Tuhan. Itu juga bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati harus ada dua hal ini di dalamnya, repentance dan iman.
terjadi di dalam diri seseorang, ya. Maka bagaimana sifat pertobatan yang sejati itu? Nah, kita akan bahas tentang sifat pertobatan yang sejati. Pertama, Saudara, kita harus tahu pertobatan itu bersangkut paut dengan kondisi seseorang, bukan dengan status seseorang. Artinya begini, seseorang yang bertobat itu hatinya berubah, ya, keputusan hidupnya berubah, arah hidupnya berubah. Itu disebut dengan sesuatu yang terjadi di dalam kondisi seseorang. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang pembenaran. Setelah orang itu bertobat, dia akan dibenarkan. Itu baru berbicara tentang status. Jadi status kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Tetapi sekarang pertobatan ini berkaitan dengan diri kita. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yaitu kita sekarang berubah dari hidup dari dosa, sekarang kita hidup di dalam iman kepada Kristus. Ya, ini jadi pertobatan itu berkaitan dengan kondisi kita. Kedua, Saudara, pertobatan itu terjadi di dalam alam sadar kita. Artinya disadari oleh orang tersebut. Ini beda dengan regeneration atau kelahiran baru 2 minggu lalu yang kita bahas. Saya mengatakan di situ bahwa kelahiran baru itu terjadi di dalam alam bawah sadar. Kita tidak sadar kapan kita dilahir barukan. Ya, tanggal berapa, jam berapa, di mana, oleh siapa, ya tidak tahu, wong terjadi di dalam alam bawah sadar. Tetapi yang namanya pertobatan ini itu terjadi di dalam alam sadar kita. Kita sadar kapan kita terima Tuhan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sadar di gereja mana kita bertobat melalui KKR hamba Tuhan siapa, sadar semuanya, ya. Jadi itu salah satu contoh yang disebut dengan bahwa pertobatan itu terjadi di dalam alam kesadaran kita. Karena tadi kita telah berbicara baik repentance maupun iman itu membutuhkan kognitif, pengertian yang harus terjadi di dalam alam sadar kita. Nah, ketiga, pertobatan itu memiliki sifat yang unik, Saudara. Tiap orang itu beda-beda cara bertobatnya, tempat bertobatnya, ya, waktu bertobatnya. Itu beda-beda, tidak ada keseragaman. Ada orang bertobat sejak kecil, ada orang bertobat sudah tua, ada orang bertobat seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus menit-menit sebelum dia mati. Ya tidak masalah, itu caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Maka pertobatan itu bisa dibedakan menjadi beberapa cara. Oleh para teolog bisa disebut dengan sudden conversion atau gradual conversion. Contohnya begini, Saudara. Sudden atau tiba-tiba, ya, atau crisis conversion. Ini adalah satu pertobatan yang terjadi mendadak di dalam diri orang tersebut. Contoh paling jelas di dalam Alkitab adalah Paulus. Paulus ini pertobatannya sudden conversion, Saudara. Dia orang yang benci dengan Kristus, menganiaya jemaat, orang yang demikian hebat kebenciannya kepada Tuhan, tiba-tiba di dalam satu perjalanan, Kisah Rasul 9, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Detik itu juga langsung dia bertobat kepada Tuhan, mendadak. Ya, Paulus bukan dibesarkan di keluarga Kristen. Sejak kecil dia tidak mengenal Kristus. Tapi karena anugerah Tuhan datang tiba-tiba, ya ini disebut dengan sudden conversion. Ini bisa terjadi kepada siapapun juga, khususnya orang-orang yang berlatar belakang dibesarkan di dalam keluarga non-Kristiani. Ini jangan heran ya, orang bisa mengalami seperti ini. Tetapi gradual conversion ini satu pertobatan yang terjadi secara gradual, bertahap, secara alami. Dan biasanya ini terjadi di dalam diri orang-orang yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Misal, sejak kecil sudah diajak ke sekolah minggu, ya ikut sekolah minggu, remaja, pemuda, lalu dia di dalam masa pemuda itu bertobat sendiri kepada Tuhan, mengerti, dan akhirnya terima Tuhan. Contoh di dalam Alkitab itu adalah Timotius. Ya, Timotius itu kata Paulus di dalam surat Timotius berkata, kamu mewariskan iman dari nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Berarti saudara Timotius ini dibesarkan dari keluarga Kristen, mulai neneknya, mamanya, sampai iman itu diwariskan kepada Timotius. Nggak masalah, itu disebut dengan gradual conversion. Ya, dua-duanya ini
pertobatan yang sejati asal ada repentance dan iman di dalamnya. Ini tentang sifat pertobatan. Yang keempat, saudara, pertobatan itu cukup terjadi satu kali dan tidak terulang. Jadi di depan awal sekali tadi saya memberikan definisi bahwa pertobatan itu satu tindakan sadar dari orang yang lahir baru. Dalam arti pertobatan yang mula-mula orang itu cukup sekali di dalam seumur hidupnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu diperbaharui, ya, tidak ada masa expired date-nya seperti STNK lalu diperpanjang, tidak ada. Ya cukup sekali jadi anak Tuhan seumur hidup dia jadi anak Tuhan. Ini sifat daripada pertobatan. Nah, yang berikutnya pertobatan, saudara, ini yang harus kita ingat. Bahwa di dalam pertobatan, para teolog mengatakan adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Nah, kita sudah beberapa minggu ini bicara, saya terus menekankan namanya anugerah, itu adalah karya Allah tanpa campur tangan manusia. Kok sekarang pertobatan ini disebut kerjasama? Nah, maksud kerjasama itu begini, bukan berarti kalau tidak ada manusia, Allah tidak bisa menyelamatkan kita, bukan. Ya, kerjasama di sini itu maksudnya adalah Allah menuntut respon, Allah menuntut tanggung jawab manusia, sehingga di dalam pertobatan ini terjadi satu timbal balik. Allah memanggil, calling, manusia berespon, menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Itulah pengertian daripada kerjasama di sini. Ya, jadi bukan kerjasama equal 50%, 50%, bukan, saudara. Tetap keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalaupun manusia bisa berespon, itu pun anugerah dari Tuhan. Ya, ini yang dikatakan di dalam Canon of Dort, salah satu pengakuan iman penting di dalam teologi reform mengatakan kehendak yang sekarang sudah diperbaharui itu bukan hanya diaktifkan dan dimotivasi oleh Allah, tetapi pada dirinya diaktifkan oleh Allah dan pada dirinya sendiri juga aktif. Dengan alasan inilah manusia itu sendiri dengan anugerah yang telah dia terima juga dikatakan dengan tepat menjadi percaya dan bertobat. Nah, ya kira-kira terjemahannya seperti itu. Jadi Tuhan itu yang memampukan kita mengaktifkan kehendak di dalam diri kita sehingga kita itu bisa berespon dengan tepat melalui anugerah Tuhan untuk percaya dan bertobat. Jadi misalkan ini Yeremia 18 ayat 11 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Lihat saudara, Tuhan menuntut satu respon pertobatan kepada bangsa Israel. Ya, jadi di dalam kasus conversion ini, para teolog menyebut bahwa conversion itu adalah ada kerjasama antara Allah dan manusia, yaitu manusia harus memberikan satu respon, satu tanggapan kepada panggilan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan satu pembahasan sekarang mengenai iman sejati dan iman yang palsu. Saudara, kalau kita berbicara tentang pertobatan, ini sesuatu yang agak membingungkan ya. Loh, orang ini sudah bertobat apa belum ya? Kok modelnya seperti ini? Ke gereja sih rajin, baca Alkitab sih rajin, tapi kok hidupnya kayak begini? Ya, jadi kita bertanya-tanya dan banyak orang bingung ini pertobatan sejati atau tidak. Nah, fenomena ini sebenarnya bukan barang baru, saudara, di dalam Alkitab. Karena Alkitab juga banyak berbicara tentang iman yang sejati dan iman yang palsu. Nah, intinya pertanyaannya begini, apakah pertobatan itu bisa dipalsukan? Perhatikan ya kalimat saya. Apakah pertobatan bisa dipalsukan? Menurut saya tidak bisa. Loh, kalau begitu fenomena yang terjadi itu apa? Itu adalah pertobatan palsu, bukan pertobatan yang dipalsukan. Emas itu tidak bisa dipalsukan, saudara.
Ya memang itu bukan emas yang dipalsukan. Intinya di situ, ya. Jadi Alkitab rupanya sudah banyak berbicara tentang iman yang palsu dan menghasilkan pertobatan yang palsu. Misal, Saudara, ayat yang terkenal di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Nah, ini ayat yang terkenal sekali yang menjadi satu peringatan, Saudara, bahwa ada orang-orang yang seolah-olah memiliki iman yang sejati, memiliki pertobatan yang sejati. Dikatakan ya, diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, macam-macam, Saudara. Tapi orang ini akhirnya dikatakan murtad lagi. Ya, murtad di sini itu bukan berarti dia kehilangan keselamatan, tetapi memang orang yang belum diselamatkan. Orang yang kelihatannya sudah diselamatkan, padahal belum. Nah, ini salah satu contoh. Ya, dikatakan orang seperti ini tidak mungkin bisa dipertobatkan lagi, karena memang bukan orang yang bertobat. Bukan iman dipalsukan, tapi memang iman yang palsu. Contoh lain, Saudara, 1 Timotius 1 ayat 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Lihat, ada orang-orang yang kelihatannya memiliki pertobatan sejati, tapi karena sesuatu hal, kandaslah iman mereka. Gugur, Saudara. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Lihat Saudara, Demas ini teman pelayanan Paulus yang akhirnya meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan karena dia telah mencintai dunia ini. Jadi ini gak main-main loh Saudara. Contoh paling jelas di dalam Alkitab tentang iman yang palsu ya adalah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus sendiri, yang seolah-olah memiliki iman sejati, pertobatan sejati, tetapi sebenarnya itu adalah iman dan pertobatan yang palsu. Ya, nah ini beberapa contoh. Maka dari kasus-kasus yang muncul di dalam Alkitab ini, beberapa teolog itu membedakan bermacam-macam iman yang ada ya dari Alkitab, dan tentunya sesuatu yang tetap relevan bagi kita hari ini. Perhatikan, Saudara. Yang pertama, ada yang disebut dengan historical faith, iman sejarah, historis. Nah, maksudnya apa? Ini adalah bicara tentang orang-orang yang memahami iman kekristenan itu hanya sebagai tradisi. Oh ya, saya dilahirkan dari suku ini, etnis ini, yang mayoritas nenek moyang saya adalah orang Kristen, ya saya jadi orang Kristen. Ya ke gereja, ya dibaptis dari kecil, macam-macam, ya baca Alkitab, bla bla bla. Ya ini adalah iman, ya warisan nenek moyang, warisan dari keluarga, ya dan etnis dan sebagainya. Tapi orang-orang ini menjadi orang Kristen tanpa ada pengertian. Ini bahaya, Saudara. Dan biasanya orang-orang seperti ini itu akan mencampur adukkan dengan kebudayaan, dengan kepercayaan-kepercayaan leluhur yang tidak alkitabiah. Ya. Jadi Saudara, ini biasa terjadi di dalam daerah-daerah tertentu yang kita anggap kantong-kantong Kristen, tetapi kalau kita melihat kehidupan mereka, kita akan sedih. Kok begini ya? Katanya ini daerah Kristen, warisan daripada para misioneri dan sebagainya, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan iman yang sejati. Ya Natal hanya jadi tradisi buat momen untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya ini Saudara, historical faith. Ini iman yang palsu, Saudara. Ya. Nah, kita harus hati-hati, kita harus menguji diri kita sendiri, apakah kita
hanya memiliki historical faith saja. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan ada yang disebut dengan miraculous faith, iman mujizat, saudara. Iman ini berkaitan yang hanya muncul karena mujizat dasarnya. Oh ya, saya mau percaya Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya. Saya mau percaya Yesus, kalau Yesus tolong saya. Saya mau percaya dan bertobat kalau Tuhan membuat mujizat di depan mata saya. Ya, jadi ini miraculous faith. Dan di dalam kasus-kasus iman mujizat ini, itu bisa menjadi iman yang sejati, tapi juga bisa menjadi iman yang palsu. Jadi Louis Berkhof mengatakan kalimat yang menarik. Itu tidak harus, ya, not necessarily, tetapi itu bisa disertai dengan saving faith, iman yang menyelamatkan. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak kasus-kasus di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa iman yang dia miliki itu adalah iman yang menyelamatkan. Ya, imanmu telah menyelamatkan kamu, kata Tuhan Yesus di dalam beberapa mujizat yang dia perbuat. Tetapi juga banyak orang menerima mujizat dari Tuhan Yesus, ya begitu aja, saudara. Sudah disembuhkan, ya lupa kepada Tuhan dan lain-lain. Ya, jadi ini ada satu iman karena mujizat. Nah, ini yang juga bahaya, saudara, di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan gereja zaman modern ini. Kita tahu ada acara-acara yang diberikan judul KKR kesembuhan dan sebagainya, yang mengandalkan mujizat-mujizat diperbuat di dalam KKR tersebut dengan harapan orang itu mau terima Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya saudara, ini ada sesuatu yang kurang baik, ya, tidak tepat. Orang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus digiring mendengar firman yang baik. Yang tadi sudah kita bahas, ada notitia, ada asensus, ada fidusia. Itu baru menghasilkan iman yang sejati, saudara. Ya, kalau orang itu disembuhkan di dalam KKR, dia mungkin mau percaya Tuhan dan sebagainya, tetapi nanti suatu saat dia sakit kembali, dia bisa runtuh imannya. Ya, iman yang sejati itu mestinya tidak dibangun berdasarkan mujizat. Berikutnya, Alkitab mengatakan, selain historical faith dan miraculous faith, ada yang digolongkan dengan temporal faith, iman yang sementara. Jadi ini adalah iman yang palsu, saudara. Bisa dari historical faith, bisa dari miraculous faith, bisa dari hal-hal yang lainnya. Jadi ini iman yang palsu, pertobatan yang palsu, tapi sangat mirip dengan yang sejati. Nah, ini didasarkan dari pengajaran perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Matius 13 ayat ke-20. Tidak kita baca ya, karena perikopnya cukup panjang. Tetapi di dalam ayat itu dikatakan ada seorang penabur yang menaburkan benih di 4 macam tanah, saudara. Ya tumbuh, 3-3 atau 4-4-nya tumbuh. Tapi begitu tumbuh, lalu muncul terik matahari, ataupun ada sesuatu yang lain, Tuhan katakan, maka matilah benih itu. Hanya satu yang tumbuh di tanah yang subur dan baik, dan tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Itulah yang disebut dengan pertobatan atau iman yang sejati. Yang lain imannya gugur karena ada penganiayaan dan lain-lain. Ya, jadi itu yang disebut dengan temporal faith, iman yang sementara. Hingga pada satu waktu nanti Tuhan akan menguji dan menyaring, memfilter orang-orang seperti ini akan nampak dia anak Tuhan sejati atau bukan. Dan terakhir biasa digolongkan menjadi the true saving faith, iman sejati yang menyelamatkan. Nah, ini saudara yang paling penting. Jadi iman yang sejati itu adalah iman yang lahir, yang muncul dari orang yang sudah born again. Ini pelajaran 2 minggu yang lalu. Saya telah mengatakan, kalau orang sudah Tuhan lahir barukan, orang itu pasti akan bertobat, saudara. Nggak mungkin orang itu lahir baru lalu Tuhan tinggalkan. Tidak, pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Caranya Tuhan, waktunya Tuhan, ya itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi iman yang menyelamatkan ini adalah iman sejati yang pasti muncul karena kelahiran baru. Dan inilah iman yang dikatakan di dalam Alkitab yang menyelamatkan. Ya,
Nah, sekarang kita akan lanjutkan setelah kita belajar tentang iman sejati dan iman yang palsu. Berikutnya adalah ketika seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh, dia memiliki iman sejati. Mungkinkah orang ini itu memiliki satu keyakinan, kepastian akan keselamatannya? Bisa nggak sih orang yang percaya kepada Tuhan itu yakin akan keselamatannya? Ataukah orang yang beriman sungguh-sungguh itu harus ragu-ragu, saya ini selamat apa enggak ya? Dan sebagainya. Nah, saudara, kita memiliki satu keyakinan ya bahwa di dalam iman yang sejati itu ada satu peneguhan, saudara. Iman yang sejati itu akan membawa orang tersebut kepada satu conviction, satu keyakinan bahwa dirinya memang sudah diselamatkan. Dan ini memang sesuatu yang harus dan penting, saudara. Dan keyakinan ini itu tidak bergantung kepada otoritas gereja atau hamba Tuhan. Jadi tidak perlu tunggu gereja atau hamba Tuhan yang ngomong, kamu selamat, kamu tidak selamat. Ya, kita sebagai pribadi, individu harus memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan ini. Kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya di dalam Tuhan, memiliki iman yang sejati, mestinya iman itu akan meneguhkan kita, ya, mengokohkan kita, meyakinkan kita bahwa kita memang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Ya, ini yang dikatakan di dalam Belgic Confession artikel 22. Nah, Belgic Confession ini juga pengakuan yang penting di dalam pemikiran teologi reform. Dikatakan bagi mereka yang memiliki Yesus Kristus melalui iman, memiliki keselamatan yang utuh, ya, complete salvation in Him, memiliki keselamatan yang utuh di dalam Dia. Jadi mestinya orang tersebut harus memiliki satu keyakinan. Ini juga sama dikatakan di dalam Canon of Dort, ya, dikatakan dari mana kita memiliki keyakinan itu. Nah, ini keyakinan itu tidak muncul atau berasal dari pewahyuan khusus kepada orang tersebut atau di luar firman Allah. Enggak, saudara. Ya, Tuhan enggak pakai cara yang aneh-aneh, dapat mimpi, dapat penglihatan, enggak. Tetapi dikatakan from faith, dari iman itu sendiri, saudara. Yang dinyatakan melalui janji-janji Allah yang begitu banyak dinyatakan di dalam firman-Nya bagi penghiburan kita. Lihat, saudara. Iman itu bekerja sama dengan firman, memberikan kekuatan, peneguhan kepada diri kita, bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan. Firman itulah yang menguatkan, mengingatkan kepada kita. Kedua, from the testimony of the Holy Spirit, dari kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Roma 8 ayat 16. Paulus berkata, roh itu turut bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, jadi Roh Kudus itu kan materai di dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus itu materai bukan sekedar jadi materai, tapi Roh Kudus itu juga memberikan satu kesaksian di dalam batin kita bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Dan terakhir, menurut Canon of Dort, dari satu serius dan holy pursuit, ya. Jadi satu hidup hati nurani yang kudus, satu hidup yang serius mengejar kekudusan, hati nurani yang murni, dan dari perbuatan-perbuatan baik yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Jadi ini bicara tentang perubahan hidup. Jadi bagaimana orang itu bisa tahu dia memiliki kepastian keselamatan? Ya dari tiga hal ini. Dari iman itu sendiri yang memakai firman, dari kesaksian Roh Kudus di dalam batin kita, dan dari perubahan hidup yang harus nyata di dalam diri kita. Kita tahu kita sudah diselamatkan, kita memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Ya, jadi ini satu hal yang harus kita ketahui, meskipun kadang-kadang saudara di dalam hidup ini kita bisa jatuh bangun di dalam masalah kepastian ini. Tetapi paling tidak kita harus memiliki keyakinan, kepastian. Roh Kudus itu akan menguatkan kita tatkala kita ragu-ragu, tatkala kita mengalami jatuh dan sebagainya. Nah, terakhir saya akan berbicara tentang
Satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita berbicara tentang masalah pertobatan ini. Di depan tadi saya mengatakan, saudara, bahwa pertobatan, conversion itu hanya terjadi satu kali. Lalu banyak orang berkata, loh kok enak ya, kalau gitu tak berbuat dosa aja setelah bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu tak berbuat dosa aja sepanjang hidup. Nah ini satu pemahaman yang keliru. Nah, sebab ketika kita berbicara tentang conversion, kita tidak berhenti di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, tetapi kita itu harus bertobat setiap hari. Nah, maksudnya apa, saudara? Pertobatan setiap hari ini sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kenapa? Karena pertobatan, conversion itu tidak menjadikan kita orang yang kudus, yang kebal dari dosa. Ini yang harus kita ingat. Mengapa sih kok kita perlu harus bertobat setiap hari? Ya, bertobat di sini setiap hari ini bukan bertobat kembali menerima Tuhan Yesus, tetapi bertobat dari dosa kita, repentance tadi, meninggalkan dosa kita, saudara. Bertobat. Kenapa? Karena kita ini tidak kebal dari dosa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Maka kita perlu setiap saat, setiap hari untuk terus mengaku dosa dan bertobat dari dosa-dosa kita. Lihat Paulus ngomong apa. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, satu kalimat yang luar biasa. Saya harapkan nanti saudara membaca seluruh pasal ke-7 ini. Ini ayatnya panjang, ini cuma saya cuplik sebagian. Nanti Paulus mengulang-ulang kalimat yang mirip seperti ini. Paulus berulang kali, saudara, di dalam pasal 7 ini ngomong, aku tahu apa yang baik, tapi aku tidak mampu lakukan. Aku tahu apa itu yang jahat yang aku tidak mau lakukan. Justru itu yang aku perbuat. Celakalah aku, kata Paulus. Nah, kalimat ini itu diucapkan oleh Paulus setelah dia bertobat, saudara. Dia sadar dia masih bisa melawan Tuhan. Dia masih bisa jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya pertobatan itu bukan berarti kita tidak perlu lagi mengaku dosa. Justru karena kita sudah bertobat di dalam Tuhan, kita ada satu perasaan jijik, perasaan muak dengan dosa. Kita harus bertobat setiap hari. Saya kutipkan sekarang dari perkataan Herman Bavinck ya. Di dalam bukunya dia mengatakan orang percaya bisa salah, bisa error, jatuh ke dalam dosa ya, dan bahkan tinggal di dalam dosa tersebut di dalam waktu yang lama. Seperti Daud misalkan, saudara. Dan kemudian sebagaimana itu adanya, pertobatan kedua dibutuhkan. Ya, second conversion is needed. Jadi second conversion, pertobatan kedua di sini bukan berarti terima Tuhan Yesus lagi, bukan. Tapi ini adalah satu repentance, satu pertobatan untuk mau meninggalkan dosa, hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan di dalam perjanjian lama, Daud menjadi contoh di dalam bagian ini ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan di dalam perjanjian baru, Petrus adalah contohnya. Bagaimana Petrus akhirnya akan bertobat setelah dia menyangkali gurunya 3 kali. Ya, jadi saudara ingat, pertobatan tidak menjadikan kita kebal terhadap dosa. Itulah sebabnya ada ayat ini, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ayat ini bukan hanya berlaku bagi orang yang belum percaya, ayat ini juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus tetap belajar merendah hati, mengakui bahwa kita orang yang tetap bisa bersalah di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni, menyucikan, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Nah, saudara, ini materi kita pada pagi ini. Silakan.